semuanya, kami dari Prodi MBTI Telkom University kelompok 5 Manajemen Rantai Pasok akan melakukan kajian terhadap proyek persediaan di warung nasi bebek. Halo semuanya, saya Celia dengan NIM 104012300054. Saya Mendini Hasibuan dengan NIM 104012300130. Almi Fundalia Kumagap, NIM 1041233045. Nama saya Ricardus Arwataya Herta dengan NIM 104012300185. Nama saya Ziaulat Mahaputra dengan nomor NIM 104012300108. Nama saya Arsipasya Mamatala dengan NIM 104012300008. Dalam usaha kuliner skala UMKM, salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah pengelolaan persediaan bahan baku dan sisa hasil konsumsi. Permasalahan inilah yang mendorong kami untuk mengkaji penerapan supply chain management pada salah satu UMKM, yaitu warung nasi bebek goreng selera pedas khas Madura. Kajian pada proyek ini adalah warung nasi bebek goreng selera pedas khas Madura, sebuah UMKM di daerah Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Warung ini telah beroperasi sejak tahun 2009 dan menu utama mereka adalah bebek goreng dengan cita rasa khas Madura. Dalam operasional sehari-hari, mereka mengelolanya dengan sederhana dan tenaga kerja yang terbatas. Sebagai usaha kuliner yang menggunakan bahan baku segar seperti daging bebek dan bumbu tradisional, pengelolaan persediaan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional dan juga kualitas dari produk bebek itu sendiri. Kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai langsung Bapak Ahmad Hauji selaku pemilik dan pengelola warung nasi bebek goreng selera pedas khas Madura. Proses supply chain management yang dilakukan mencakup seluruh aliran barang dari hulu hingga hilir meskipun masih dijalankan secara sederhana. Pada tahap inbound logistics, warung ini melakukan pengadaan bahan baku utama berupa daging bebek dari pemasok lokal di sekitar Bandung seperti Cikoneng dan juga Rancaikek. Setiap hari disiapkan 500 bebek yang jumlahnya disesuaikan dengan perkiraan permintaan harian. Untuk bahan pendukung seperti beras dan bumbu, pengadaan dilakukan melalui pasar Caringin sebagai pasar induk. Perencanaan persediaan yang dilakukan termasuk dalam demand-based planning, meskipun belum berbasis data tertulis. Pengelola memperkirakan kebutuhan bahan baku berdasarkan pengalaman dan pola kunjungan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan persediaan masih bersifat intuitive forecasting. Setelah bahan baku diterima, proses dilanjutkan ke tahap receiving dan inspection, di mana bahan dicek secara visual untuk memastikan kesegaran dan kesesuaian jumlah. Bebek yang diterima kemudian langsung masuk ke proses produksi tanpa melalui penyimpanan jangka panjang. Pola ini mencerminkan penerapan prinsip cross-docking, di mana aliran bahan baku bergerak cepat dari tahap penerimaan ke tahap pengolahan. Dengan meminimalkan waktu penyimpanan, risiko penurunan kualitas dan pemborosan bahan baku dapat ditekan. Pada tahap production process, bahan baku diolah secara manual menggunakan bubuk khas Madura. Jumlah produksi disesuaikan dengan estimasi permintaan harian, sehingga persediaan produk jadi tidak disimpan dalam jumlah besar. Selanjutnya, produk masuk ke tahap outbound logistics. Distribusi dilakukan secara langsung ke konsumen di lokasi usaha tanpa melibatkan perantara. Sistem ini dapat dikategorikan sebagai direct to customer distribution. Menariknya, rantai pasok di warung ini tidak berhenti pada tahap konsumsi. Sisa nasi pelanggan yang masih layak dikumpulkan dan diolah kembali menjadi aron. Proses ini merupakan bentuk reverse logistics di mana material pasca konsumsi dialirkan kembali ke pihak lain. Karena aron tidak digunakan kembali dalam operasional warung, melainkan dijual kepada peternak bebek sebagai pakan ternak, maka sistem ini dapat dikategorikan sebagai open loop supply chain. Secara keseluruhan, praktik supply chain yang diterapkan pada warung nasi bebek goreng selera pedas khas Madura menunjukkan bahwa meskipun belum menggunakan sistem yang formal, usaha ini telah menjalankan fungsi-fungsi utama supply chain management dengan pendekatan yang sederhana namun efektif.